wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima al-ifadata wal istifadata wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrari bid darain amin. Kita lanjutkan kajian kitab pada kesempatan kali ini. Kita masih membahas kitab Adatus Salaf Ari Ba'alawi yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad Abdullah Muhammad Al-Haddad. Dan sekarang kita akan membahas 10 kebiasaan daripada keluarga Bani Alawi di dalam mendidik anak-anak mereka. Dan sudah banyak terbukti bahwasanya keturunan daripada Bani Alawi, Ba'alawi itu banyak menjadi orang-orang hebat, banyak menjadi orang-orang besar, banyak menjadi orang-orang soleh. Itu salah satu penyebabnya karena didikannya yang begitu sangat hebat. Dan kita agar mempunyai anak yang hebat, kita juga harus mencontoh mereka yang hebat dalam mendidik anaknya, apalagi perempuan yang memang punya peran besar di dalam mendidik anaknya. Ada 11 wasiat dalam mendidik anak. Yang pertama, al-ummu fi halatir radha'ati taqra'u 'alal maulidi ayatul kursi wal muawwidhataini wa tukarriruhuma. Seorang ibu pada saat menyusui anaknya hendaknya membaca ayat kursi dan al-muawwidhatain. Apa al-muawwidhatain? Al-falaq dan an-nas. Ini penting. Jangan nyusui sambil gosip. Nyusu sambil gosip. Terus jangan menyusui di sembarang tempat. Menyusui di tempat-tempat umum. Ya, itu kan aurat itu. Kadang-kadang orang tidak ngerasa kalau itu aurat. Ya aurat besar itu. Rambut kelihatan sedikit saja sudah termasuk aurat, apalagi yang kelihatan itu. Jadi pada saat menyusui itu seorang ibu dianjurkan untuk membaca ayat kursi dan surat al-muawwidhatin, al-falaq dan an-nas. Dan ini memang Al-Falaq dan An-Nas ini termasuk surat spesial yang salah satu fungsinya adalah untuk mengatasi sihir. Jadi sihir itu ada. Kalau ada orang tidak percaya sihir itu ya tidak benar, karena memang sihir itu ada. Dan salah satu penyebab dua surat ini turun ya karena Nabi pernah terkena sihir. Pernah membaca saya di kitab Khazinatul Asrar bahwasanya orang yang terkena sihir itu salah satu cara untuk mengatasi agar sihir itu hilang membaca surat Al-Muawwidhatain sebanyak 41 kali. Dilakukan minimal bisa 5 hari, bisa 7 hari, bisa 11 hari. Itu berturut-turut tiap hari. Perharinya baca 41 kali, An-Nas 41 kali, Al-Falaq 41 kali. Itu ayat yang benar-benar hebat untuk menangkal sihir itu. Asal yakin bisa sembuh itu sihirnya. Apa hubungannya menyusui dengan membaca ayat-ayat Al-Quran? Kira-kira pengaruhnya apa? Kira-kira pengaruhnya apa? Pada saat menyusui membaca ayat-ayat Al-Quran, pengaruhnya apa? Karena ibu itu pada saat membaca ayat-ayat Al-Quran itu kan ayat-ayat mengalir ke seluruh tubuhnya. Kemudian pada saat anak itu menyusui berarti energi Al-Quran itu masuk ke dalam tubuh anaknya, sehingga tidak aneh jika nanti anaknya menjadi anak yang hebat, anak yang soleh, anak yang baik. Ya minimal dua surat itu, kemudian ayat kursi. Paham ayat kursi?
Apa ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini memang ayat-ayat yang memang yang digunakan untuk mengusir setan. Setan itu ada dua, ada setan yang kelihatan, ada yang setan yang tidak. Ada yang tidak kelihatan. Kalau setan yang tidak kelihatan gampang, bacakan ayat kursi insya Allah kabur setannya. Tapi kalau setan yang kelihatan, tidak usah baca ayat, kursinya dilemparkan. Dia insya Allah nanti kabur itu. Nah, pada saat menyusui itu usia bayi disusui ibu itu sampai berapa tahun? Umur 2 tahun. Yang di dalam Al-Quran itu apa ayatnya? Haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Apa itu sebelum ayatnya itu? Ya 2 tahun, jangan lebih. Makanya kalau ingin memberhentikan anak dari menyusui, jangan sampai setelah 2 tahun, nanti susah. Jadi mungkin 2 tahun kurang 1 bulan, itu kan masih proses. Anak itu udah bisa langsung berhenti. Nah prosesnya takut terlalu lama. Kadang-kadang ibunya tidak tega sama anaknya. Ya aturan syariat itu ya dijalankan. Kadang-kadang usia 5 tahun masih nyusu sama ibunya, ya tidak pantas. Kadang-kadang ada yang usia 7 tahun masih nyusu sama ibunya. Ya ibunya kok mau usia segitu masih disusui anaknya. Sudah tidak pantas. Salah satu cara untuk menyapih anak, untuk agar anak itu bisa berhenti dari menyusui, salah satu caranya tulis surat Al-Buruj. Apa Al-Buruj? Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidu wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil maqud idhum 'alaiha. Udah ada yang nyaut. Terus surat Al-Buruj, setelah itu dikalungkan ke anaknya. Pada saat anaknya sudah waktunya untuk disapih, ya dikalungkan itu ya jangan kertas kayak gini pas dikasih tali dikalungkan, ya lucu itu nantinya. Ya dilipat-lipat misalnya, kemudian dilipat persegi 4 gitu kotak. Setelah itu dibungkus pakai kain, dijahit, kemudian dikasih tali, jadi semacam kayak kalung gitu. Jadi tidak kelihatan. Nah kertasnya itu bagusnya nanti dikasih semacam solasi atau lakban biar ketika kena air tidak rusak. Ini juga salah satu yang bisa membantu orang tua untuk bisa menyapih anaknya. Kalau orang-orang tua dulu itu anaknya disuruh tinggal sama mbahnya, itu biar apa? Biar tidak ingat sama ibunya, tidak ingat sama bundanya, biar terbiasa. Atau dari usia 2 tahun kurang misalnya 10 bulan, biasakan kalau lapar minum air putih begitu. Biar apa? Biar tidak kesulitan. Kadang-kadang usia 2 tahun baru disapih. Ya prosesnya itu. Kadang-kadang ada yang cepat, ada yang lama. Kalau anak saya ini rata-rata 1 minggu sudah selesai. Nah, itu yang pertama yang bisa kita tiru, terutama perempuan. Ingat baca minimal 2 surat dan ayat kursi. Jangan nyanyi nanti anaknya jadi apa itu, apalagi sambil tiktokan, nyusui sambil tiktokan, mau jadi apa anaknya. Yang kedua, awwalu ma yulaqqinu tifla inda bidayatin nutqi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Pada saat anak mulai bisa bicara, diajarkan untuk mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jangan diajari nyanyi, ajari itu. Awal-awal dia bisa bicara. Awal-awal dia bisa bicara. Rata-rata usia berapa anak bisa bicara? 2 tahun. Sekitar 2 tahun ya kemungkinan ya. Kalau masih 1 tahun sedikit itu masih bisa sedikit-sedikit kata-kata tertentu, 1 kata, 2 kata gitu. Sekitar 2 tahun itu ajari itu untuk mengucapkan itu. Raditu billahi robba, aku ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Ini jangan cuma dibaca,
Karena kalau cuma dibaca, tidak diresapi, tidak dipahami maknanya, maka sedikit manfaatnya. Walaupun ada manfaatnya tapi sedikit. Kalau kita sudah bersaksi, raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, maka sudah pasti apapun ketentuan Allah kita juga harus ridho. Termasuk takdir-takdir yang pahit, termasuk apapun yang kita alami, cobaan, ujian, semuanya dari siapa? Dari Allah. Kita sudah dari awal ikrar di dalam hati kita, raditu billahi robba, aku ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Ya sudah, apapun yang sudah diberikan Allah kepada kita, termasuk rizki, itu sudah dari Allah. Jangan sampai kita ingkar janji. Kata sebagian ulama di sini disebutkan, jangan sampai kita hanya mengucapkan itu raditu billahi robba, tapi tidak mengerti dan meresapi dan mengamalkan artinya. Manfaatnya ada tapi sedikit. Ya kita harus benar-benar paham bahwasanya segala sesuatu yang kita alami sekarang ini tidak lepas dari takdir Allah. Tidak usah protes takdir Allah itu. Kita dijadikan misalnya jadi orang yang jelek misalnya, bersyukur. Bisa jadi kalau kamu ditakdirkan jadi cantik, banyak sombongnya. Karena Allah sudah tahu ukurannya itu. Mungkin yang ditakdirkan cantik, kalau dijadikan jelek itu mungkin banyak ngeluhnya. Allah sudah paham. Tipe-tipe kayak kalian itu sudah paham, ini harus jelek, ini harus cantik, ini harus pinter, semuanya sudah terima saja. Itu artinya raditu billahi robba. Termasuk urusan rezeki, termasuk urusan nikmat, termasuk urusan apapun dari ketentuan Allah, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, semua tetap dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Bukan dari siapa-siapa, semuanya dari Allah. Kadang-kadang kita itu pengennya nerima yang enak-enak saja, padahal sudah jelas di dunia ini cuma ada dua, ada enak, tidak enak, pasti berpasang-pasangan, dan semua itu pasti ada akhirnya. Tidak ada yang tidak ada akhirnya. Enak juga pasti ada akhirnya, kesedihan juga pasti ada akhirnya, tinggal nunggu waktu. Tidak ada kesedihan yang berkepanjangan, itu tidak ada. Tidak ada. Galau yang berkepanjangan tidak ada. Masalah yang terus-menerus tidak ada. Dijamin tidak ada. Karena segelap apapun malam pasti muncul fajar yang begitu sangat indah. Ada pasti, ada akhirnya, semuanya ada akhirnya. Nah, walaupun seperti itu, kita harus ridho bahwa Allah sebagai Tuhan kita itu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bahkan walaupun kita tidak mengerti artinya, orang yang mengucapkan itu saja, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, pada saat sore hari, ini ada satu hadis yang menyebutkan kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu, maka Allah akan meridhoinya. Kalau Allah sudah meridhoi, apapun bisa kita dapatkan. Tapi kalau Allah sudah tidak ridho, ya kita pasti akan mendapatkan hal-hal yang tidak membahagiakan, karena Allah sudah tidak ridho. Jadi itu membaca saja, saking pentingnya dibaca saja Allah itu ridho. Makanya kenapa kok ulama-ulama terdahulu memilih raditu billahi robba, karena manfaatnya sangat besar. Dalam satu hadis yang lain disebutkan, Rasulullah pernah berpesan kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Barang siapa yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka wajib baginya mendapatkan surga. Tidak tanggung-tanggung balasannya. Dalam satu hadis yang lain disebutkan, dzaqa ta'mal iman, orang itu akan merasakan manisnya iman. Siapa mereka? Salah satu di antaranya man qala, adalah orang yang mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kalau kita iman kita ingin selalu meningkat, bertambah, ingin merasakan betapa iman itu begitu sangat manis rasanya, sering-sering mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ajari anak pada saat dia mulai bisa bicara untuk mengucapkan itu.
Ya pelan-pelan, jangan langsung raditu billahi robba, ayo tirukan. Ya tidak bisa, anak sekecil itu tidak bisa. Ya pelan-pelan, raditu, suruh nirukan billahi robba wabil islami, terus sampai seterusnya seperti itu, sehingga lisan anak itu terbiasa untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Wasiat yang ketiga, al-khuruju bil auladis sighari akhiral laili ilal masajidi hatta yakuna lahum adatan. Membiasakan keluar dengan anak yang masih kecil pada akhir malam. Keluar kemana? Ke masjid, sehingga mereka menjadi terbiasa. Misalnya sebelum subuh dibangunkan anaknya, ajak pergi ke masjid. Jangan ajak pergi tidur lagi, ajak pergi ke masjid. Ini senada dengan hadis Nabi, salah satu nafarin yudilluhumullahu tahta dhilli arsyih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di bawah arsy-Nya, di mana pada saat itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Ada 3 golongan, 3 kelompok orang. Siapa mereka 3 orang itu? Al-mutawaddi fil makarih. Yang pertama adalah orang yang wudu pada saat waktu-waktu yang tidak disukai. Misalnya musim dingin, itu kan sangat dingin, wudu itu kan males. Nah, orang yang wudu di tempat-tempat dan waktu-waktu seperti itu termasuk orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Yang kedua, wal masyi ilal masajidi fid dulam, orang yang berjalan menuju ke masjid dalam keadaan masih gelap. Masih gelap ya sebelum subuh itu. Kemudian yang ketiga, wa mut'aimil ja'i, orang yang memberi makan orang yang lapar. Itu 3 golongan itu akan mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada naungan pada saat itu selain naungan Allah. Paham? Ini benar-benar harus, bukan cuma dicatat, karena sebentar lagi mau menikah. Bukan cuma sekedar dicatat, tapi benar-benar diamalkan. Karena repot nanti kalau sudah punya anak, tidak nurut, nakal. Yang susah siapa? Orang tua. Tapi kalau dari kecil sudah dididik seperti itu, insya Allah besarnya itu tidak jadi anak yang nakal, yang bandel, yang menyusahkan orang tua, nurut. Jadi susah-susah dulu. Ya walaupun harus baca, tidak apa-apa. Kalau misalnya sedang berhalangan, niatkan baca zikir, jangan baca Quran, biar tidak ada yang terlewatkan. Tidak apa-apa, tidak haram. Tapi kalau diniatkan baca Quran, haram. Orang haid membaca Al-Quran hukumnya haram. Yang keempat, qablal mawasimid diniyati wa mawasimin nafahati ka syahri Ramadan yajma'una auladahum wa yas'aluhum madza saya'lamuna fi hadzal mawsimi minal khairi wal birri ka qiraatil Quran wa dzikri wa shadaqati wa ghairiha. Pada saat momen-momen tertentu, hari-hari besar Islam, semisal pada bulan Ramadan, ulama-ulama terdahulu terutama di kalangan habaib, mereka mengumpulkan anaknya. Jadi misalnya sebelum masuk Ramadan dikumpulkan anaknya. Untuk apa? Ditanya, kamu nanti di bulan Ramadan mau melakukan kebaikan apa? Ini biar semacam ada perjanjian kepada dirinya sendiri. Kamu mau khatam Quran berapa kali selama bulan Ramadan misalnya? Kamu mau sholat tarawih sampai berapa kali selama bulan Ramadan? Kamu mau sholat duha sampai berapa rakaat selama bulan Ramadan? Itu dikumpulkan semuanya. Atau misalnya contoh yang lain, sebelum masuk bulan Rabiul Awal, bulan Maulid misalnya, kamu nanti punya target baca sholawat berapa kali di bulan kelahiran Nabi. Itu seperti itu, dididik seperti itu, biar anak itu terekam di otak dan memorinya. Oh ternyata ini bulan mulia, harus ada target-target yang harus saya penuhi di bulan ini, agar saya memasuki bulan mulia tidak menjalaninya dengan sia-sia. Dikumpulkan semuanya, itu adat-adat yang sangat bagus sekali. Tapi kalau kita orang-orang biasa, kadang-kadang bulan Ramadan anaknya paling, kamu nanti malam Ramadan mau beli mercon berapa? Mau beli mercon. Tanya, nanti mau sholat tarawih di mana? Nanti mau buka bersama siapa? Intinya baik-baik. Atau misalnya mau memasuki bulan Dzulhijjah, misalnya
nanti kamu mau sholat Idul Adha di masjid mana, nanti sebelum Idul Adha kamu itu persiapannya apa, misalnya bersedekah atau dengan bersilaturahim atau dengan berzikir. Tanya seperti itu agar anak itu terbiasa. Jadi nanti kalau sudah terbiasa, walaupun sudah tidak ditanya, tidak dikumpulkan, anak sudah tahu apa yang harus dilakukan sebelum memasuki bulan-bulan yang mulia begitu. Atau misalnya bukan bulan tapi hari, besok hari Jumat. Hari Jumat kan termasuk hari yang paling mulia di antara hari yang lain di antara satu minggu itu. Besok kamu mau sholawat berapa kali? Jumat ini kan salah satu keistimewaannya, ketika kita baca sholawat langsung nyampe kepada Nabi tanpa melalui perantara. Kalau di hari-hari yang lain masih ada perantara melalui malaikat. Ya Rasulullah, ini sholawatnya fulan bin fulan. Tapi kalau hari Jumat langsung nyampe kepada Rasulullah. Karenanya menurut salah seorang ulama Mesir namanya Imam Asy-Sya'rawi, salah satu keistimewaan sholawat itu orangnya mendapatkan pahala, di samping itu dia mendapatkan pahala birrul walidain, berbakti kepada. Kok bisa dikatakan berbakti kepada orang tua? Karena pada saat dia membaca sholawat kepada Nabi, malaikat mengatakan, ya Rasulullah, ini sholawatnya fulan bin fulan. Nama orang tuanya disebut. Nama orang tuanya disebut di hadapan Nabi. Coba ya bayangkan kalau misalkan ada pertemuan pembagian rapot begitu, kemudian dipanggil ranking 1 Muhammad bin Abdul Qadir. Coba orang tua itu perasaannya seperti apa? Betapa bangganya. Walaupun yang sekolah anaknya, tapi disebut nama orang tuanya, itu bangga. Padahal di kalangan yang sangat terbatas. Apalagi disebut di hadapan Nabi. Berarti anak ini mengharumkan nama orang tua di hadapan Nabi. Ini salah satu bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi. Yang kelima, kanu yu'allimuna auladahum an-niyatas sholihata kama yu'allimunahum al-Fatihah. Orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu itu mengajarkan anak-anaknya niat-niat yang baik, sebagaimana mereka mengajarkan surat Al-Fatihah. Misalnya mau ngaji, kamu mau ngaji niatnya apa? Niat pertama menjalankan perintah Allah misalnya. Kemudian untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan pahala Allah, menghilangkan kebodohan, berkumpul dengan orang soleh, memperbanyak saudara, mengisi waktu dengan sesuatu yang baik, menghindari maksiat. Semakin banyak niat, semakin banyak pahala. Jadi kadang-kadang orang tidak paham, ya cukup lillahi ta'ala. Betul, lillahi ta'ala memang harus, tapi walaupun ditambah dengan niat-niat yang lain semakin bagus. Kadang-kadang orang tidak paham, salah persepsi terhadap niat itu harus lillahi ta'ala. Ini niat ini adalah tujuan-tujuan yang baik. Dan ini yang ngomong bukan saya, tapi ulama-ulama yang sudah hebat. Kadang-kadang orang baru belajar sedikit sudah protes. Kadang-kadang diprotes, yang diprotes kadang juga tidak bisa menjawab. Ya cukup lillahi ta'ala. Oh ya sudah lillahi ta'ala. Ya betul, tidak salah dan berpahala, cuma pahalanya sedikit. Semakin banyak niat, semakin banyak pahalanya. Ada satu kitab khusus yang membahas tentang niat, yaitu Kitabun Niyat, yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus, salah satu guru daripada Habib Umar bin Hafid. Itu sangat lengkap sekali membahas niat. Kita mau menaik kendaraan, niatnya apa? Kita mau membeli kendaraan, niatnya apa? Mau rekreasi, niatnya apa? Semuanya bagus. Semakin banyak niat, semakin banyak pahala. Jadi kita itu harus punya catatan khusus ketika mau melakukan kebaikan itu. Saya nanti niatnya apa? Catat yang banyak-banyak. Setelah itu kalau kita sudah mentok, sudah tidak tahu harus niat apa, saya niat hadir majelis ilmu sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Maka kita ikut niatnya mereka kan niatnya pasti banyak, dan bahkan sampai ada yang 100 menulis niat, daftar niat itu. Jadi begitu.
Paham? Paham niat yang banyak. Lillahi ta'ala salah apa betul? Betul. Kalau ditambah yang lain lebih baik. Jangan salah paham. Soalnya ada yang pernah hadir di sini, kalau udah salah update di Facebook atau apa, di protes sama kayaknya alumni pesantren juga. Ya niat itu kan cukup lillahi ta'ala. Betul. Yang penting jangan betul-betul ngawur. Nomor 6. Kanu yaqiduna majlisa ilmin fil baiti yajtami'u fihi kullu man fil baiti yaumiyun aw usbu'iyyun yaqra'una fihi ma tayassara minal Qur'anil Karim wa min kutubil hadis wal fiqhi wa yakhtimunahu bil adiyati was sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah keluarga itu baiknya mengadakan majlis ilmu, baik itu harian, mingguan maupun bulanan. Jadi misalnya satu keluarga kumpul, kemudian misalkan kepala keluarganya baca Al-Quran gantian, misalnya ini satu halaman, nanti seperti itu. Dan ini menjadi kebiasaan. Atau kemudian setelah itu membaca ilmu-ilmu agama, baca kitab. Kalau kepala rumah tangganya bisa baca kitab. Kalau tidak bisa, ya pokoknya kumpul sekeluarga minimal seminggu sekali, sebulan sekali untuk membaca perkataan-perkataan yang baik. Misalkan sholawat, rutinan sholawat sekeluarga, rutinan mingguan setiap malam Jumat misalnya, atau setiap malam Jumat manis, berarti 1 bulan sekali baca sholawat nariyah bersama. Intinya ada rutinan halakoh yang baik di rumah. Insya Allah nanti lingkungan di rumah itu menjadi lingkungan yang baik. Tapi kalau di rumahnya tidak ada ilmu, tidak ada Quran, tidak ada hadis, tidak ada wirid, tidak ada zikir, ya di rumahnya cekcok terus, suami istri berantem terus, anak nakal, anak kabur, anak minum, macam-macam. Ya karena tidak ada aura-aura positif begitu. Paham? Jadi sebisanya kalau yang model nomor 6 ini, kalau tidak bisa baca kitab jangan coba-coba baca kitab. Tidak bisa. Karena yang dibaca itu disarankan kitab fikih, kitab hadis. Yang penting itu kitab fikih sama kitab hadis. Karena hadis itu ya tabarukan, ngambil berkah dari perkataan Nabi. Al-Quran tadi sudah dibaca. Wasiat yang ketujuh, fi hali bulughi ahadi abnaihim kanu yu'allimunahu annahu qad balagha wa annahu sara mukallafun wa annal ana sara alaihi malakani yusajjilani hasanatihi wa sayyiatihi wa yaktubani aqwalahu wa af'alahu wa yakunu dzalika fi jam'in yahduruhul masyayikh wal kibar. Pada saat anak sudah mencapai usia balik, kalau anak laki-laki baliknya usia berapa? Tergantung. Yang penting dia sudah keluar mimpi basah, keluar mani, maka dia sudah balik walaupun belum mencapai usia 15 tahun. Tapi kalau sudah mencapai usia 15 tahun, mau dia sudah pernah mimpi keluar mani atau belum, otomatis sudah balik kalau laki-laki. Kalau perempuan pada saat keluar haid, rata-rata ya saya tanya di sini, rata-rata berapa umurnya keluar darah haid? 15 tahun. Kamu keluar darah haid mulai umur berapa, Mbak? Yang pakai kacamata? 10. Oh, 10 tahun. Berarti sudah balik. Orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu mengajarkan kalau anak sudah mencapai usia balik, dikasih tahu bahwa kamu sudah mukallaf. Apa itu mukallaf? Sudah berkewajiban untuk melakukan perintah-perintah Allah, dan kasih tahu kepada anaknya, dan pada saat ini kamu ini sudah diikuti 2 malaikat yang mencatat semua aktivitas kamu sehari-hari. Jadi yang bagian ngoreksi dan mencatat apapun yang kita lakukan itu cukup 2 malaikat, tidak usah kamu, tidak usah ngoreksi. Itu tugasnya malaikat
Raqib dan Atid, bukan tugasnya kamu yang suka ngoreksi dan mencatat kesalahan orang lain. Cukup tugasnya malaikat Raqib dan Atid. Itu dikasih tahu anaknya. Sebelum usia balik itu kan tidak ada tanggungan-tanggungan, mau dia sholat, mau dia tidak sholat, itu kan tidak apa-apa, kan memang masih belum berkewajiban. Tapi kalau sudah dia mencapai usia balik, orang tua harus memberitahu kepada anaknya, pada saat ini kamu sudah ada 2 malaikat yang mencatat semua aktivitas kamu sehari-hari. Kalau baik ya dicatat baik, kalau tidak baik dicatat tidak baik. Kemudian diberitahu kewajibannya apa saja, sholat, puasa, dan seterusnya. Dan itu dikasih tahu di dalam satu perkumpulan yang di situ dihadiri orang-orang besar, ulama-ulama besar atau ustadz atau kiai. Agar apa? Agar berkah. Jangan dikasih tahu di rumah. Jadi sewaktu-waktu ada pengajian umum misalnya, anak yang masih baru balik itu ajak ke pengajian, kemudian dibisiki, kamu sekarang sudah balik, berarti pada saat ini sholat itu sudah wajib. Kalau tidak sholat dosa. Kamu nanti harus puasa. Kalau tidak puasa dosa. Kalau perempuan, kamu sekarang sudah balik, menutup aurat itu wajib. Kalau tidak menutup aurat dosa. Dikasih tahu di tempat-tempat seperti itu. Agar apa? Agar mendapatkan keberkahan dari orang-orang soleh itu. Jangan dikasih tahu di rumah. Jangan dikasih tahu di rumah. Wasiat yang ke-8. Kanu la yuakhiruna zawaja abnaihim ba'dal bulughi khaufan ay yaqau fil mahdur. Ulama-ulama terdahulu itu tidak menunda-nunda untuk menikahkan anaknya. Dan bahkan kalau menurut tradisi Ba'alawi itu bahkan nikahnya cepat sekali. Pokoknya balik itu cepat-cepat nikahkan. Coba kalau tidak percaya lihat salah satu putranya Habib Umar, masih kecil nikah, Sayyid Hamid. Jadi kalau sudah balik cepat segera nikahkan, apalagi perempuan. Kalau memang tradisi di Indonesia tidak bisa seperti itu, ya minimal jangan lama-lama. Kadang ini calonnya masih kuliah, calonnya masih kerja, masih nunggu diangkat jadi ini jadi itu, maka nanti keburu kabur nanti. Jangan lama-lama. Khawatir pertama terlalu banyak dosa yang dilakukan, apalagi di Indonesia. Tunangan jangan lama-lama. Tunangan lama-lama. Tunangan sampai setahun. Ya kalau kayak gitu ya jangan tunangan. Tunangan itu ya walaupun tidak ada di dalam istilah Islam, tunangan itu tidak ada. Ta'aruf tidak ada juga ta'aruf. Yang ada itu khitbah, melamar yang ada. Tunangan tidak ada. Ta'aruf tidak ada. Pacaran Islami, apalagi pacaran kok Islami. Pacaran dari mana itu? Pacaran Islami itu pacaran setelah menikah. Kalau pacaran sebelum menikah, pacaran Islami yang mana? Pernah saya tanya itu, pacaran Islami seperti apa? Ya kita cuma chatan, cuma WA, tidak saling ketemu. Itu Islam yang bagaimana? Pasti timbul sesuatu di dalam hatinya itu. Dikira masih video callan, kan tidak ketemu. Video callannya tidak pakai jilbab, ya sama aja. Sambil bilang sayang-sayang, Islami kayak gitu. Bilang akhi ukhti gitu. Dibuka bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Diakhiri innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saking gugupnya, sok-sok Islami sampai salah-salah ngomongnya. Biasa-biasa aja, enggak usah akhi ukhti, biasa aja. Enggak ada pacaran Islami, tidak ada. Adanya pacaran Islami setelah menikah. Kalau sebelum menikah enggak ada. Melamar ada. Paham ya? Jadi kalau sudah punya calon, segera ngomong ke ibunya. Kalau sudah suka sama seseorang, ngomong sama orang tuanya, saya suka sama ini. Bagaimana kalau nikahnya secepatnya? Begitu, gentle itu. Gak usah lama-lama. Nunggu apa? Banyak orang yang nyesel setelah menikah. Kenapa kok nyesel? Kenapa kok tidak dari dulu nikahnya? Paham? Segera menikah. Jangan lama-lama.
Jangan lama-lama. Jarang ketemu, sekali ketemu tidak lama. Jangan lama-lama nikah. Ini kayaknya sudah waktunya semuanya, kecuali yang 2 orang ini. Sama ini Mbak Caca ada ya? Tidak ada? Oh, ada, ya. Yang lain kayaknya sudah waktunya semuanya. Jangan lama-lama. Apalagi rata-rata sudah punya tunangan kayaknya, kelihatan wajah-wajahnya itu. Yang nomor 9. Kanu ya'allimuna auladahum ad-du'a wa tadarru'a ila Allah fi kullil ahwal. Mereka ulama-ulama terdahulu dari kalangan habaib mengajarkan anaknya untuk berdoa di setiap saat. Mau makan diajari berdoa, mau tidur diajari berdoa, mau keluar diajari berdoa, masuk rumah berdoa, keluar rumah berdoa, masuk masjid berdoa, keluar dari masjid berdoa, masuk kamar mandi berdoa, tapi berdoanya di luar kamar mandi, jangan di dalamnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Salah kalau di dalam kamar mandi. Bahwa Allahumma itu artinya ya Allah, tidak boleh di luar. Kemudian kebiasaan yang agak unik menurut saya dari kalangan para habaib. Jadi ketika anaknya itu pengen minta sesuatu, anak yang masih kecil, mereka memerintahkan anaknya tawadhu, ambil wudu, wa sholli rakaataini, dan sholat 2 rakaat. Kemudian minta kepada Allah, kamu mau minta apa? Setelah itu, setelah selesai sholat, kemudian orang tuanya ngasih apa yang dia minta. Ini tidak tahu rahasianya apa. Jadi misalnya anaknya ya masih kecil itu ya, minta mainan mobil, ya sudah sekarang kamu wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu minta kepada Allah, ya Allah saya pengen mobil, itu mobil-mobilan. Nanti kemudian menghadap kepada orang tuanya, ini saya kasih mobil. Begitu mendidik anak-anak yang masih kecil. Tapi jangan diajari yang sudah dewasa, nanti ini protes itu kalau tidak langsung dikasih. Yang masih kecil-kecil ajari seperti itu. Saya tidak tahu rahasianya apa, cuma ini agak unik menurut saya. Suruh wudu, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah, kemudian dikasih sama orang tuanya sesuai permintaannya. Aneh ya? Aneh. Tapi ini menggantungkan sesuatu kepada Allah, berusaha menggantungkan hati kepada Allah, bahwa Allah yang memberikan segalanya. Nomor 10. Kanu yaj'aluna likulli wahidin amalun mukhassasun fil baiti fahada alaihi jalbul aghradi minas suq wa hada alaihi kansul baiti wa hada alaihi khidmatud duyuf wa hada alaihi jalbul ma' wa hakadha. Orang tua itu ngasih tugas kepada anaknya, tugas-tugas khusus. Seperti pada penjelasan yang sebelumnya. Misalnya anaknya 5. Anak pertama, kamu bagian belanja di pasar. Anak kedua, kamu bagian nyapu rumah. Anak ketiga, kamu bagian kalau ada tamu buatkan kopi atau teh. Anak keempat, kamu bagian ngambil air. Anak kelima, kamu bagian nyuci. Kasih tugas khusus. Biar apa? Lebih enak. Rumah tangga itu lebih enak. Jadi tidak usah nyuruh-nyuruh. Pokoknya ini tugas ini ya ini, tidak usah lakukan yang lain. Begitu. Ya, walaupun ya tetap diperbolehkan untuk melakukan membantu yang masih belum selesai. Itu bagus, itu bisa ditiru. Kenapa? Iya, yang banyak anaknya. Ya harus banyak anaknya. Kalau anaknya satu kan kasihan itu. Jadi karyawan tetap gitu. Kasihan. Karyawan tetap yang tanpa digaji. Nomor 11, yang terakhir. Kanu yahtammu bi ta'limil banati aksara minadz dzukuri li'annahunna habisatul buyut. Orang-orang terdahulu dari kalangan habaib yang soleh, mereka lebih memperhatikan pendidikan anak perempuannya dibanding anak laki-lakinya. Kira-kira alasannya apa? Madrasah pertama untuk anaknya. Yaitu pertama itu alasannya. Yang kedua, perempuan itu sudah semestinya termasuk orang yang cukup di rumah saja, jarang keluar.
sehingga kesempatan untuk mendidik itu sangat terbatas. Jadi kalau istilah orang Madura, pal-pal itu, kalau didik itu pagi, siang, sore, malam, didik terus anak perempuan itu. Karena itu mestinya anak perempuan itu habisatul bait, lebih di rumah saja. Jangan sering-sering keluar. Terus kesempatan untuk belajar di luar itu juga sangat terbatas karena perempuan. Kecuali memang sudah tidak ada ilmu yang masuk di dalam rumahnya, susah untuk cari ilmu, ya keluar wajib. Dan jika misalnya dia punya suami dan suaminya tidak bisa mengajarkan ilmu agama, hal-hal yang wajib bagi seorang perempuan, maka seorang perempuan wajib untuk mencari ilmu. Suami melarang berdosa. Jadi mumpung masih belum punya suami, datang ke sini. Mumpung belum punya suami, ya kalau suaminya pengertian. Kalau tidak pengertian gimana? Itu 11 adat atau kebiasaan orang-orang soleh dari kalangan habaib yang bisa kita tiru dan kita terapkan di dalam mendidik anak-anak kita masing-masing. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Silakan yang mau bertanya. Murid baru mau bertanya, Mbak Diana. Baru muncul maksudnya. Bukan baru hadir, baru muncul. Silakan yang mau bertanya, biasanya banyak pertanyaan gitu. Banyak inspirasi kayaknya. Silakan bertanya. Cukup satu pertanyaan aja, jangan banyak-banyak. Silakan bertanya. Mbak Yani mau tanya? Mbak Aini mau tanya? Tidak ada yang mau tanya? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita akhiri sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.